Shalom semuanya, pada pagi hari ini kita akan merayakan Natal. Mari kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Baik. Yang bahagia kasih jempolnya dong. Wah, pasti bahagia dong ya, apalagi Natal. Hari ini kita harus banget bersyukur karena yang pertama, kita sudah menyelesaikan ujian kita dengan baik. Yang kedua, kita masih diberi kesempatan di era pandemi ini. Dan yang ketiga, kita dapat merayakan kelahiran Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Langsung saja, mari kita naikkan pujian ini.
Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat amat baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kami boleh ada di tempat ini. Semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena hari ini kami diberikan kembali kesempatan untuk bersama-sama mengenang, mengingat kelahiran-Mu ke dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, karena sepanjang kehidupan kami boleh melihat anugerah Tuhan, kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang besar yang diberikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami teringat dengan satu firman Tuhan yang berbunyi bahwa tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka kemudian di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Kami teringat Tuhan akan ayat ini, di mana kami mengingat kebesaran Tuhan, di mana dunia yang penuh dengan kegelapan boleh merasakan terang yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin merasakan hal yang sama. Biarlah hari ini Tuhan, ibadah kami boleh membawa berkat bagi setiap kami. Kembali mengingat akan Engkau, Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak, Ibu mengundang kita semua kembali membaca satu ayat bersama-sama. Satu ayat bersama-sama, yaitu dari Yesaya pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23. Di sana dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan ini, mungkin Indonesia, kita semua merasakan kesuraman, kebosanan, terhimpit bahkan segala masalah. Kegelapan mungkin mulai menggerogoti kehidupan kita. Jenuh, ibadah yang hambar, tidak ada lagi rasa semangat. Mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan kapan semua ini akan selesai? Tuhan kapan semua penderitaan, masalah, bahkan corona ini akan selesai? Tetapi hari ini saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Kembali merenungkan kasih Tuhan. Sebelum kita meminta kepada Allah, sebelum kita datang kepada Allah, mari kita datang terlebih dahulu dengan hati yang terbuka, kejujuran di hadapan Tuhan. Mungkin sama-sama kita bisa katakan dalam hati, Tuhan, ampuni kami karena selama ini kami menikmati kebosanan kami. Tuhan, ampuni kami karena kami menikmati penderitaan kami, tanpa kami mengingat bahwa ada Kristus dalam kehidupan kami, tanpa kami memperdulikan ada Roh Kudus yang selalu mendampingi kami. Tuhan, ampuni ketika kami merasa bahwa kami sendirian, kami gak bisa apa-apa, kami tertekan,
kami bosan. Lalu kita melihat penderitaan masalah demi masalah. Tuhan, ampuni kami ketika kami merasa seperti itu Tuhan. Kami lupa sejenak akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami lupa bahwa kami punya Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah hari ini Tuhan, hari ini kami mengingat kembali bahwa Kristus ada bagi kami. Kristus tidak hanya lahir di dunia, tetapi Kristus lahir di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh merasakan itu Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anakku, ada satu harapan baru bagi kita. Kristus telah lahir hari ini. Mari saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita menikmati hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Biarlah bersama Kristus hari ini kita melihat Kristus sang terang. Jangan hanya lihat sosoknya, tapi lihat Kristus yang lahir di hatimu. Kegelapan kita ada harapan. Kesuraman kita ada harapan. Kebosanan kita semua, kejenuhan, tekanan, semua ada harapan. Harapan apa? Nantikan akan berita itu. Nantikan firman Tuhan hari ini. Nantikan semua itu. Dan dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bersyukur, kita mau bersyukur kepada Allah. Ini adalah berita yang luar biasa buat kita. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita mau naikkan setiap pujian kita dengan sepenuh hati, dengan harapan ini. Harapan Kristus sang terang. Inilah berita buat kita, berita keselamatan, berita anugerah. Dan mari dengan sukacita, dengan bersyukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Teman-teman, Yesus telah hadir di dunia untuk menyelamatkan kita semua. Sebagai tanda terima kasih kita, mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. We stand in the midst of a multitude.
telah hadir di dunia ini dan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Karena itu mari kita berbahagia. Mari kita bangkit berdiri dan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. mempersiapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian ini. Ada
Saudara, mari kita bersama-sama satukan hati sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita meminta pimpinan daripada Tuhan sendiri. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan, di mana saat ini kami bisa merayakan Natal di tengah kebiasaan baru, di tengah segala hal yang baru buat kami, tapi kami mengucap syukur, kami masih bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Sebenarnya kami akan bersama-sama merenungkan pesan Natal yang Tuhan titipkan kepada kami pada pagi hari ini. Mohon Roh-Mu yang kudus boleh menerjemahkannya di dalam hati setiap kami, dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-8 ayat 23 sampai pasal 9, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat yang ketiga, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, saudara, hari ini kita mengalami satu Natal yang mungkin berbeda buat kita ya. Mungkin menjadi Natal virtual pertama kali bagi kita. Natal seperti ini adalah Natal jenis yang virtual, bukan seperti Natal biasa. Saudara, saya ingin bertanya kepada kita, apakah masih menjadi Natal yang bermakna? Kalau teman-teman di rumah ya, ikut Natal seperti ini, apakah masih menjadi Natal yang bermakna? Atau tetap menjadi Natal, ya udah deh yang biasa-biasa saja? Atau mau Natal, tidak Natal ya, biasa saja? Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan satu pesan firman Tuhan untuk kita semua. Dari Yesaya pasal 8 ayat 23, pasal 9 ayat 1 sampai 5. Mari kita coba menggali Natal, makna Natal buat kita itu apa sih? Yesaya telah menuliskan nubuatan jauh sebelum Kristus lahir ke dalam dunia. Nubuatan akan kedatangan sang terang ilahi ke dalam dunia yang gelap, tercemar, dan berdosa. Saudara, ini bukan sembarang nubuatan, tetapi nubuatan yang memberi dampak kekekalan pada kehidupan kita. Saudara, banyak orang menubuatkan nanti Tuhan Yesus mau datang tanggal sekian dan sebagainya. Ada orang menubuatkan tahun depan ini dan itu. Tetapi banyak sekali nubuatan itu meleset, bahkan tidak pernah terjadi. Ramalan itu. Tapi saudara, pada waktu Yesaya menuliskan dengan spesifik, dengan jelas, maka kita melihat nubuatan itu tergenapi di dalam diri Kristus. Saudara, merenungkan firman Tuhan ini, saya ada 2 poin untuk kita bersama-sama melihat. Yang pertama, Kristus sang terang ilahi telah menerangi dunia. Saudara, dosa akibat manusia jatuh dalam dosa membuat kebutaan, membuat kegelapan hatinya menjadi nyata. Ada jurang keterpisahan yang dalam, lebar, luas, tidak pernah manusia bisa menghampiri Allah yang suci dan yang kudus itu. Dosa itu menghadirkan kegelapan dalam hati manusia sehingga perbuatannya cenderung jahat, keji, tak berperi kemanusiaan menjadi masalah yang terus-menerus selama ada di dalam
dunia ini. Di tengah kegelapan hati manusia, di tengah dunia yang berdosa, maka satu kata yang dibutuhkan oleh manusia adalah hope. Di tengah dunia yang berdosa dan keberdosaannya sendiri, manusia butuh karya penyelamatan dan inisiatifnya datang dari Allah sendiri. Saudara, Kristus yang hadir di dalam dunia adalah harapan itu sendiri, sebagai terang yang memberikan harapan bagi dunia yang gelap dan berdosa. Maka di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Saudara, saya pernah menonton sebuah film ya, ini menarik sekali. Dia adalah orang yang buta. Itu dunia saat itu sangat kacau, sangat suram sekali. Orang membantai sesamanya, bunuh-membunuh, merampok, menganiaya, memperkosa dan sebagainya. Begitu banyak kejahatan dalam dunia itu. Ada seorang buta ya, dia buta tetapi saudara, dia meneruskan sebuah misi untuk menuju ke seberang sana, ke negeri yang ada di sana, yaitu membawa firman Tuhan. Saudara, film ini sangat menarik sekali karena menunjukkan seorang yang sangat teguh hati menghadapi tantangan, rintangan, berbagai macam persoalan. Dia buta, dia berjalan membawa kitab suci ya, membawa Alkitab yang pada nantinya di dunia seberang sana diterjemahkan. Pada waktu dia kehilangan kitab Alkitabnya saudara, maka apa yang terjadi? Karena dia sudah menghafalkan firman itu. Dan akhirnya dia mengucapkannya. Yang menarik saudara ya, di tengah dunia yang gelap itu, dunia yang rusak itu, maka dibutuhkan sebuah harapan dan orang mencari-cari firman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, film ini menarik kalau saudara ada waktu bisa menontonnya. Yang kedua, Kristus Sang Ilahi menjadikan kita anak-anak terang. Saudara, panggilan Kristus bagi kita adalah panggilan sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Ya, ini bukan masalah warna kulit, saudara. Jadi di sini ada metafora terang dan gelap. Hidup sebagai anak-anak terang. Maka Efesus 5 ayat 15 sampai 16 katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kalau orang bicara perhatikan, maka meminta atensi, meminta perhatian kita. Firman Tuhan katakan perhatikan kamu hidup, jangan leha-leha, jangan enak-enakan. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, dunia semakin lama bukan semakin baik, tetapi semakin mengkhawatirkan, mencemaskan. Begitu banyak hal yang membuat kita khawatir, begitu banyak kejahatan yang terjadi. Sehingga waktu-waktu kita yang ada ini bukannya semakin baik. Tapi panggilan bagi kita untuk kita sendiri saudara ya, jangan lihat orang lain. Untuk kita memperhatikan hidup kita sendiri. Apakah kita sudah hidup hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit dengan mempergunakan waktu yang ada. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang kedua kali, tapi siapkah kita ketika Tuhan datang, kita didapati setia dan melakukan firman-Nya. Saudara, hidup menjadi anak-anak terang, Kristus Sang Ilah menjadikan kita anak-anak terang, maka saudara memberikan dampak kepada kita untuk memiliki panggilan ini. Saudara, saya suka sekali pada waktu saya ngajar Sunday School ya, sekolah minggu atau apa. Mungkin saudara ingat lagu ini ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Tapi refnya menarik. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Saudara, status kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus karena Kristus adalah terang ilahi dan menjadikan kita anak-anak terang. Bukan anak-anak kegelapan, maka Efesus katakan perhatikan. Jangan hidup dalam kegelapan tetapi hidup sebagai anak-anak terang. Saudara, mungkin lagu ini pernah saudara nyanyikan ya waktu mungkin Sunday School, waktu kelas 5 atau 6. Tapi pada waktu mempersiapkan khotbah ini saya sungguh-sungguh teringat saudara ya, bagaimana lagu ini
menolong setiap kita untuk menjadi anak-anak terang. Terang di rumah, terang di sekolah, mau terang di rumah, di sekolah, terang di gereja, kemanapun kau pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun kau pergi. Maka Matius 5 ayat 14-16 dikatakan kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus berkata kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, kota-kota masa silam dibangun dari batu kapur putih sehingga terlihat sangat menonjol ketika memantulkan cahaya matahari. Saudara, ilustrasi menjadi terang, saudara ya, menjadi terang, menjadi anak-anak terang di tengah kegelapan dapat digambarkan demikian, sifat daripada terang. Ya, satu kali ada orang bilang ya, ada Einstein gitu ya, apa itu kegelapan? Kegelapan itu ketiadaan terang katanya. Tapi kita melihat sebuah ilustrasi menarik. Ada seorang raja, dia itu mungkin sudah usia, sudah umur gitu ya, mau punya 3 anak laki-laki, mau siapa nih di antara ketiganya yang bisa meneruskan tahtanya menjadi raja. Nah, meskipun sang raja melihat anak-anaknya dari kecil dan sebagainya, tapi dia ingin adakan satu saudara ya, kita kenalnya dulu istilahnya sayembara, tetapi enggak, ini seperti ujian gitu ya. Dia menguji anak-anaknya gini, zaman dulu ya, ini saya kasih kamu uang, katakanlah 1 juta. Nah, ada satu tugas, ada sebuah ruangan di bawah tanah, ruangan kecil. Tugas kalian adalah bagaimana membelanjakan uang tersebut untuk memenuhi ruangan itu. Lalu anak yang pertama ya dikasih 1 juta, gimana nih ya memenuhi sebuah ruangan ya. Lalu dia beli apa saudara? Beli kerupuk, beli kerupuk banyak, habis 500.000. Sisanya tinggal 500. Dia beli kerupuk, wah ruangannya terpenuhi dengan aneka macam kerupuk. Masih 500.000 sisanya. Anak yang kedua, dia beli apa saudara? Wah kerupuk kan terlalu mahal, dia beli kapas. Wah dia beli kapas banyak sekali ya. Lalu dia beli kapas, habis 250.000. Beli kapas, penuhi ruangan itu yang ada di bawah tanah. Lalu anak yang terakhir beli apa saudara? Pasti saudara sudah bisa menebaknya. Bener, beli lilin. Murah kan? Nah lilin harganya mungkin 1.000 ya. Kayaknya dapat beberapa batang deh, atau 2 lah. Beli lilin. Lalu lilin itu dinyalakan. Pelita lah ya zaman dulu ya. Dinyalakan, ruang di bawah tanah yang gelap itu dipenuhi oleh apa saudara? Sinar terang. Hemat, masih sisa 999.000. Nah karena bapaknya bilang, yang bisa menggunakan uangnya, yang masih sisa banyak, dia nanti yang nerusin tahta. Yang menang siapa saudara? Anak yang ketiga, betul sekali. Saudara, sifat daripada lilin itu memancar, memenuhi ruangan yang gelap. Jadi saudara, ketika kita menjadi anak-anak terang, ya, dimanapun kita berada, maka kita itu memancarkan keindahan Tuhan. Saudara, kalau saudara belajar, saya mau menutup ilustrasi ini dengan sebuah prisma. Saudara, prisma kan bentuknya macam-macam ya, ada segi 5, ada segi 3, ada juga segi 4. Saudara kalau belajar fisika atau belajar sesuatu ya, coba kalau saudara punya prisma. Lihat ketika dia terpantul sebuah sinar saudara, maka sifatnya adalah memancar. Saudara demikian juga gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan. Pilihan day by day selalu ada di dalam diri kita. Kalau Kristus yang memberikan harapan di tengah kegelapan dunia, Kristus yang telah mati dan bangkit sekarang telah naik ke surga, menjadikan kita anak-anak terang, akankah terang itu masih menyala di dalam diri kita?
Atau kita itu ikut-ikutan gaya hidup duniawi. Aduh, tak terasa sudah mau setahun, sudah mau tahun yang baru. Pikir-pikir saudara, setahun ngapain aja kerjaan kita? Kita itu lebih banyak menyenangkan hati Tuhan atau mengesalkan hati Tuhan. Indikatornya gampang. Saudara, masa-masa di rumah ini buat kita kadang sering uring-uringan, marah-marah, sering berantem mungkin dengan orang tua kita, saudara kita dan sebagainya. Nah, kalau kebanyakan berantemnya daripada ngertiin kondisi, daripada berusaha melakukan yang terbaik, maka kebanyakan kita tidak taat pada perintah Tuhan, gak mau ya. Tetapi selalu masih ada kesempatan bagi kita. Mari di momen Natal ini, saudara refleksilah sejenak. Yang sudah habis ujian, selesaikan UAS, macam-macam. Natal yang bermakna itu bukan masalah suasana. Ini saudara sedih ya, biasanya rame-rame di sini, pakai atribut-atribut, merayakan Natal, seneng, happy. Tapi Natal sekarang di rumah, nonton virtual seperti ini. Tapi Natal masih tetap menjadi pesan yang bermakna ketika kita bukan memikirkan hanya suasana, tetapi pesan itu sampai kepada kita. Kristus yang adalah terang menjadikan kita anak-anak terang. Akankah kita juga day by day, hari demi hari, menghidupi menjadi anak terang, sehingga memancarkan keindahan kemuliaan Tuhan dan membawa orang lain mengenal Tuhan, bukannya malah mengutuk Tuhan. Saudara, ini menjadi refleksi kita sebagai anak-anak muda dimanapun berada. Kita bergumul, berjuang, menjadikan diri kita sebagai anak-anak terang yang memancarkan keindahan Kristus terang itu sendiri di tengah dunia yang gelap dan tercemar. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, firman-Mu telah sampaikan kepada kami. Kami tahu setahun ini menjadi tahun yang dalam tanda kutip ajaib buat kami. Ada hal-hal baru yang terus kami pelajari, ada hal kebiasaan-kebiasaan yang tidak normal bagi kami, tapi kami harus jadikan normal. Kami berjuang, kami bergumul di dalam keseharian kami untuk kami bisa taat, hidup sesuai dengan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pesan Natal hari ini, ketika Engkau datang ke dalam dunia, menjadi harapan, menjadi terang. Biarlah kami juga dimampukan menjadi anak-anak terang, terang dimanapun kami berada, di rumah, di sekolah, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, memancarkan Kristus, Sang Terang ajaib itu sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Oki atas firman Tuhannya. Kita diingatkan kembali kepada Kristus Sang Terang. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kembali. Ya, kita mau memasuki penyelaan lilin, refleksi penyelaan lilin. Kita mau persiapkan hati sebentar. Mari kita siapkan hati sama-sama.
fill of hope, the weary world rejoices, for yonder praise and you and glorious born on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Kristus telah lahir menjadi terang di tengah kegelapan. Kegelapan yang melambangkan kehidupan di dalam dosa. Kegelapan di mana dipenuhi dengan berbagai macam dosa di hadapan Tuhan. Tetapi Kristus datang di tengah kegelapan itu. Menjadi terang. Terang yang terlihat setitik tetapi mampu menerangi dunia ini. Anak-anakku, Bapak Ibu guru, bahkan semua kita yang ada di sini. Kristus sudah lahir bagi kita. Berita Natal sudah diberitakan kepada kita. Terang itu sudah hadir dan siap untuk menerangi hidup kita. Tidak hanya itu, tetapi terang itu haruslah kita bagikan sehingga dunia ini yang penuh dengan kegelapan diterangi oleh terang Kristus. Biarlah terang Kristus itu kita teruskan. Saat ini saya akan mengundang Pak Adi Eli akan menyalakan lilin yang pertama. Terang Kristus sudah diberikan kepada kita. Terima kasih Pak Adi Eli. Dan terang ini akan terus dibagikan. Yang kedua, saya meminta untuk Ibu Oki boleh menyalakan lilin. Firman Tuhan, melalui firman Tuhan terang Kristus terus dinyalakan, disebarkan, menjadi terang yang akan terus diberitakan, dinyatakan bagi kita semua. Biarlah terang itu kita boleh teruskan. Kemudian saya mengundang para WL dan juga singer untuk menyalakan lilin. Mewakili para remaja Kristen, mewakili anak-anak muda, biarlah mereka membagikan terang itu kepada teman, saudara, rekan. Jangan biarkan terang ini padam.
jangan biarkan terang ini padam. Teruslah menjadi terang. Biarlah terang terus dibagikan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Bagikan terang itu, biarlah bersinar tidak hanya di awang-awang, tetapi biarlah terang itu bersinar dalam kehidupan kita. Melalui pergaulan hidupmu, perkataanmu, jadilah terang dan jadilah teladan. Biarlah Kristus sang terang boleh menerangi hati kita dan kita menjadi terang bagi dunia ini. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri lagi dan bersorak-sorai untuk Tuhan kita, agar Tuhan menyinari kehidupan kita selalu. Shining in the midst of the darkness, shining.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Teman-teman, untuk merayakan Natal, mari kita nyanyikan We Wish You Merry Christmas and Feliz Navidad. Bapak Ibu Guru dan anak-anak kami yang ada di rumah, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, hati kami dipenuhi dengan syukur pada pagi hari ini, karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami di dalam ibadah dan perayaan Natal SMP hari ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau telah memberkati kami di dalam melayani Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami renungkan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami yang tidak terpisahkan dari kami, bahkan kami ditolong oleh Tuhan sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih juga kami telah memuji Tuhan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang pada pagi hari ini Tuhan telah berkati di dalam pelayanan, baik sebagai pemusik maupun juga song leader, bahkan juga singer. Sehingga ada satu perpaduan yang indah untuk memuliakan Tuhan. Engkau layak menerima puji-pujian dari kami. Bapa yang baik, kami berdoa khususnya untuk SMP, Tuhan memberkati di dalam kegiatan aktivitas belajar, biarlah Tuhan juga sungguh terus memberkati. Berkati Bapak dan Ibu gurunya dalam mempersiapkan materi-materi pelajaran. Terima kasih Bapak, kami doakan sekolah kami, Sekolah Kristen Tiara Kasih. Berkati Bapak, biarlah sekolah ini boleh sungguh menjadi sekolah yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kota kami, bahkan Indonesia dan dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada Engkau.
Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saya undang semuanya untuk mengambil waktu teduh sejenak.